selamat datang di Deep Dive kita. Nah, kali ini sumber yang Anda berikan cukup unik ya. Bukan artikel atau buku tebal, tapi sebuah naskah audio singkat. Untuk renungan siang. Betul, singkat tapi padat banget. Padat banget kan? Tapi jangan salah, idenya ini benar-benar dalam. Jadi misi kita kali ini coba kita bedah bareng-bareng. Apa sih inti dari hidup yang berkenan kepada Allah ini? Ide utamanya itu sebuah ajakan untuk mengubah cara pandang kita secara total. Dari yang tadinya selalu nanya, apa sih yang bikin saya senang? Jadi, apa ya yang bikin Allah senang? Tepat. Dan yang langsung kelihatan dari situ ya, ada sebuah pembedaan yang penting banget. Apa tuh? Ada hal-hal yang sekedar baik, dan ada hal-hal yang berkenan, atau ya yang menyukakan hati Tuhan. Ini bukan soal memilih antara yang baik dan yang jahat, itu sih jelas. Ini nuansanya lebih halus. Poin kuncinya adalah tidak semua tindakan yang kita anggap baik itu otomatis menyenangkan hatinya. Sebentar. Ini menarik nih. Jadi maksudnya bisa aja kita melakukan sesuatu yang kelihatannya mulia di mata semua orang, tapi di mata Tuhan kalau kita pinjam istilah dari renungan ini, malah biasa aja. Gitu. Persis seperti itu. Coba kita pakai analogi deh. Boleh? Memberi hadiah itu tindakan yang baik kan? Iya tentu. Tapi memberi hadiah yang benar-benar dipikirkan khusus buat orang itu, yang nunjukin Anda kenal dan peduli sama seleranya, kebutuhannya. Nah, itulah yang berkenan. Oh. Yang benar-benar menyentuh hati. Ada perbedaan level di sana kan? Iya. Paham. Yang satu mungkin cuma formalitas, yang satunya lagi itu lahir dari hati. Renungan ini seolah-olah bilang, Tuhan itu lebih tertarik sama kenapanya di balik tindakan kita, bukan cuma apanya. Oke, ini mulai terasa lebih dalam. Dan kalau nggak salah, renungan ini juga nggak sih semacam alat praktis buat kita kan? Semacam pertanyaan saku gitu ya? Betul sekali. Saat Anda berhadapan dengan sebuah pilihan, idenya adalah kita diajak untuk berhenti sejenak. Terus tanya ke diri sendiri, apakah pilihan yang mau saya ambil ini bakal bikin Tuhan tersenyum lihat hidup saya? Wow. Pertanyaan sesederhana itu punya kekuatan buat mengubah segalanya. Tiba-tiba, keputusan sehari-hari, yang besar maupun yang kecil, jadi punya bobot spiritual. Dan ini bukan cuma soal keputusan besar kayak pindah kerja atau menikah gitu ya? Bukan itu aja. Tapi juga hal-hal kecil dong. Kayak cara kita balas email yang nyebelin di kantor, atau milih kata-kata waktu lagi debat sama pasangan. Tepat sekali. Pertanyaan itu jadi semacam filter ya? Betul. Dan itu nyambung langsung ke pertanyaan reflektif kedua, yang jadi inti renungan ini. Yang mana tuh? Motivasi siapa yang sedang Anda puaskan dalam keputusan siang ini? Ego sendiri, orang lain, atau Tuhan? Nah, disinilah letak pemeriksaan hati yang sesungguhnya. Oke. Fokusnya bukan pada perilaku di permukaan, tapi pada dorongan di baliknya. Wah, itu berat sekaligus membebaskan ya. Berat karena kita harus jujur banget sama diri sendiri. Tapi membebaskan karena artinya kesempurnaan tindakan itu bukan jadi satu-satunya tolok ukur. Benar. Jadi ini bukan lagi soal daftar periksa, sudahkah saya berbuat baik hari ini? Checklist. Iya. Tapi lebih ke, waktu saya bantu tetangga tadi, hati saya condong kemana ya? Murni pengen nolong, atau ada sedikit keinginan biar dilihat sebagai orang soleh? Nah, itu pertanyaan yang jauh lebih personal dan dalam. Jadi kalau kita rangkum nih, inti dari renungan singkat ini sebenarnya sebuah kerangka kerja ya, untuk mengambil keputusan. Betul, sebuah framework. Ini tentang menyetel ulang arah hati kita. Dari yang tadinya cuma fokus ke pemenuhan diri dan validasi orang lain, jadi ke sesuatu yang dianggap lebih besar dan abadi. Semacam kalibrasi batin. Tepat sekali. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang mungkin bisa Anda bawa pulang setelah deep dive ini selesai. Oke. Renungan ini kan secara eksplisit membedakan antara yang baik dan yang berkenan. Iya. Ini menimbulkan sebuah pemikiran lanjutan untuk Anda. Jika sesuatu yang baik belum tentu berkenan di hati Tuhan, mungkinkah ada tindakan yang dipuji oleh seluruh masyarakat, dianggap sangat mulia dan terpuji, namun dari kacamata renungan ini sebenarnya tidak menyukakan hati Bapa? Apa artinya ini bagi cara kita menilai perbuatan baik kita sendiri, dan juga perbuatan baik orang lain setiap harinya?